封印要解开了，远古遗迹要开启了。 Ringkasan alur cerita BTTH season kelima episode 135. Akhirnya Xiaoyan dan kelompoknya tuh berhasil masuk ke reruntuhan kuno setelah gerbangnya terbuka. Dan ternyata banyak klan lain yang ikut serta di dalamnya, juga mengincar harta karun di sana. Namun Xiaoyan hanya berfokus pada buah energi jiwa untuk gurunya saja. Xiaoyan, Tianyao Huangzu. Sebagai ujian pertama reruntuhan, mereka dihadapkan dengan dunia es dan beberapa boneka penjaga. Tapi sebelum itu, gelombang energi yang cukup kuat malah muncul dan menghampaskan kelompok orang yang kekuatannya di bawah rata-rata. Dan mereka yang memiliki tingkat dozon bisa bertahan tuh dengan mudah, sampai pada akhirnya hanya beberapa kelompok saja yang tersisa. Sebelum langkah maju, ternyata ada tuh beberapa boneka penjaga yang aktif ketika ada penyusup masuk. Namun salah satu master ingin mencoba kekuatannya, karena boneka tersebut cukup mudah untuk dikalahkan, dan benar saja terlalu mudah. Tapi tidak semudah itu. Boneka itu bersatu membuat lingkaran kombinasi yang membuat satu boneka berada di tingkat dozon bintang 2. Hal ini membuat master tadi cukup panik karena merasakan kekuatan yang langsung berubah drastis. Xiaoyan yang mengetahui hal tersebut langsung tuh ingin mengambil ahli para boneka yang tak bertuan tersebut. Dengan cara menghubungkan pikiran Xiaoyan dengan para boneka. Tapi kelompok lain tidak akan membiarkan Xiaoyan begitu saja. Dan salah seorang murid dari kelompok lain ingin mengganggu Xiaoyan, tapi dihalang oleh boneka langit milik Xiaoyan. Hal ini menarik perhatian musuh karena kaget melihat boneka tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa, sampai membuat murid tadi merasakan apa itu sakit dan malu. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan pun berhasil menaklukkan seluruh boneka dan mendapatkannya. Karena berhasil mengalahkan rintangan pertama, Xiaoyan dan kelompoknya diizinkan masuk terlebih dahulu ke dalam domain selanjutnya. Tiba di domain berikutnya adalah Kastil Magma. Di sana setiap kelompok memiliki jembatan yang berbeda-beda. Mereka hanya perlu pelindung yang terus aktif selama mereka jalan karena akan ada serangan tiap 2 detik ke arah tiap kelompok. Xiaoyan dan kelompok lain merasa tidak ada halangan untuk ujian kali ini. Namun sepertinya mereka semua dibuat berjalan di tempat ketika terus memasuki pintu. Setelah beberapa putaran, akhirnya Xiaoyan pun sadar jika mereka hanya dibuat berputar-putar. Merasa curiga, Xiaoyan memutuskan untuk mengirim bonekanya ke kolam lava. Dan benar saja, ternyata itu adalah jalan yang benar. Xiaoyan langsung saja tuh memberikan perlindungan ke seluruh timnya agar dapat melintasi lava dengan mudah, dan sampailah mereka ke jalan yang benar. Hanya perlu berjalan ke arah pintu, mereka pun tiba di dunia akhir dari domain ini. Tujuan mereka langsung, yaitu mencari buah energi jiwa yang lokasinya telah dipastikan Xian. Tanpa hambatan apapun, Xiaoyan dan timnya tiba di sebuah gua yang berisi pohon dengan buah energi jiwa. Namun sebelum itu mereka harus waspada karena pasti ada penjaga yang menjaga tempat berharga ini. Dan benar saja, ada tuh sosok belut yang ternyata telah punah di dunia luar. Dan untung aja Xian memiliki bentuk evolusi dari belut tadi dan membuat Xian dapat menakuti sang belut. Karena kasihan, Xiaoyan menawarkan untuk menukarkan buah energi jiwa dengan rumput transformasi naga yang dapat membantu belut tadi berevolusi. Tentu saja itu tawaran yang cukup adil buat si belut. Dengan begini, transaksi mereka pun sukses dan Xiaoyan berhasil mendapatkan buah energi jiwa dengan begitu mudahnya.
Beberapa saat ketika Xian melihat ke arah cahaya kecil, dia sekilas melihat sebuah ingatan tentang sebuah tempat yang ternyata meminta Xian untuk pergi ke sana. Xiaoyan yang penasaran dengan Xian membuatnya ingin tahu tentang apa yang baru saja terjadi. Dan sampai sini dulu episode BTTH season kelima episode 135. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you next time.